Alhamdulillah, Bahrain auto gigit jari. FIFA dan AFC setujui laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap akan digelar di SUGBK. Begini keputusan mengejutkan FIFA dan AFC setelah diskusi panas yang membuat semua orang terkejut. Akankah Bahrain menjilat ludahnya sendiri dengan datang ke Indonesia atau tetap memilih WO? Simak beritanya hingga selesai, admin yakin kalian akan senang. Top Marco Top, Erick Thohir laporkan transformasi sepak bola Indonesia yang mengejutkan ke Presiden FIFA. Simak rencana gila yang akan mempertemukan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden FIFA. Dijamin kamu akan terkejut. Bocoran mengejutkan. PSSI cari kiper pelapis Martin Paes yang hebat kalau timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah Emil Audero siap gabung timnas Indonesia? Siap-siap, ini rencana besar yang bikin kamu semua akan terkagum. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Badai cedera hampiri timnas Indonesia. Justin Hubner terpaksa gagal gabung di ASEAN Cup 2024 setelah gegar otak ringan. Bagaimana nasib timnas Indonesia tanpa pemain kunci ini? Kalah dari Vietnam, timnas Indonesia turun drastis di ranking FIFA. PSSI ungkapkan gak masalah, semua sudah dihitung. Santai saja. Apakah ada strategi rahasia di balik ini? Fakta mengejutkan di balik kekalahan ini akan bikin kalian takjub. Timnas Indonesia tak punya pilihan lain. Shin Tae-yong wajib turunkan pemain terbaik di laga penentuan melawan Filipina. Jangan sampai kegagalan terulang. Apa yang harus diperbaiki agar lolos semifinal Piala AFF 2024? Semua bergantung pada satu pertandingan ini. Wow, mantap! Shin Tae-yong ungkapkan keputusan mengejutkan untuk laga penentuan melawan Filipina. Ini dia alasan kenapa Asnawi dan Arhan wajib jadi starter. Jangan sampai ketinggalan. Simak beritanya sampai akhir. Timnas Indonesia bisa gagal lolos semifinal Piala AFF 2024 meski menang lawan Filipina. Apa yang terjadi jika Myanmar menang melawan Vietnam? Inilah skenario gila yang bisa bikin Garuda gagal lolos. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Alhamdulillah, Bahrain auto gigit jari. FIFA dan AFC setujui laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap akan digelar di SUGBK. Begini keputusan mengejutkan FIFA dan AFC setelah diskusi panas yang membuat semua orang terkejut. Akankah Bahrain menjilat ludahnya sendiri dengan datang ke Indonesia atau tetap memilih WO? Simak beritanya hingga selesai, admin yakin kalian akan senang. Kabar bombastis datang untuk timnas Indonesia. Pertandingan yang telah lama dinanti-nanti antara timnas Indonesia dan Bahrain pada laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dipastikan tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Dan yang lebih mengguncang lagi, kabar ini langsung diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memastikan bahwa stadion ikonik ini menjadi tempat laga panas itu. Keputusan mengejutkan ini datang setelah Erick Thohir terlibat dalam pertemuan penting dengan pihak FIFA dan AFC. Selama kunjungannya ke Qatar untuk menyaksikan final Piala Interkontinental 2024 antara Real Madrid dan Pachuca, Erick mendapat kabar baik yang membuat seluruh penggemar Indonesia bersorak. Dalam diskusi dengan kedua badan sepak bola dunia tersebut, FIFA dan AFC menyatakan tidak ada masalah dengan menggelar pertandingan tersebut di SUGBK. Tapi sebelum semuanya jelas, Bahrain sempat mengirimkan surat kepada AFC yang berisi permintaan untuk memindahkan laga tersebut keluar dari Indonesia. Mereka merasa terancam oleh reaksi keras dari netizen Indonesia yang menyerang media sosial Bahrain setelah insiden kontroversial dalam pertandingan sebelumnya. Dalam pertandingan tersebut, wasit Ahmed Al-Kaf dari Oman memutuskan untuk memperpanjang waktu tambahan yang akhirnya berujung pada gol penyeimbang Bahrain di menit-menit akhir, yang membuat pertandingan berakhir imbang 2-2.
Netizen Indonesia langsung meluapkan kekecewaannya dan memberikan tekanan besar melalui media sosial yang membuat Bahrain merasa tidak aman jika pertandingan tetap digelar di Indonesia. Namun meski permintaan Bahrain untuk memindahkan lokasi laga sempat dipertimbangkan, AFC akhirnya memutuskan bahwa pertandingan akan tetap berlangsung di SUGBK. Erick Thohir memastikan bahwa AFC dan FIFA tidak melihat adanya masalah dengan venue tersebut dan tetap mempertahankan Jakarta sebagai tuan rumah. Sebelum bertemu Bahrain, timnas Indonesia akan lebih dulu menghadapi laga tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Stadion Sydney. Semua mata kini tertuju pada pertandingan yang bakal jadi krusial bagi langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Top Marco Top, Erick Thohir laporkan transformasi sepak bola Indonesia yang mengejutkan ke Presiden FIFA. Simak rencana gila yang akan mempertemukan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden FIFA. Dijamin kamu akan terkejut. Kabar spektakuler datang dari dunia sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja melaporkan hasil transformasi sepak bola Indonesia yang mengagumkan kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Dalam sebuah unggahan di Instagram pribadinya, Erick Thohir memamerkan momen pertemuannya dengan sang Presiden FIFA yang penuh makna. Tak hanya sekadar pertemuan biasa, Erick mengungkapkan bahwa ia datang membawa kabar penting yang membuktikan kemajuan pesat sepak bola Indonesia. Sejak tragedi Kanjuruhan yang mengguncang dunia sepak bola tanah air, PSSI telah melakukan transformasi besar dengan bantuan langsung dari FIFA. Erick Thohir pun menyampaikan progres yang telah dicapai sepanjang tahun 2024. Ia dengan bangga menyatakan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia makin menggembirakan. Timnas Indonesia senior dan berbagai kelompok usia lainnya telah mencatatkan prestasi luar biasa, termasuk keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak hanya Timnas senior yang menunjukkan performa luar biasa, tetapi juga Timnas U17, U20, dan U23 yang telah memastikan tempat di putaran final Piala Asia. Timnas U23 misalnya berhasil melangkah ke semifinal Piala Asia 2024, sebuah pencapaian luar biasa yang membuat seluruh pecinta sepak bola Indonesia bangga. Selain itu, prestasi gemilang lainnya seperti juara Piala AFF Futsal dan Piala AFF Putri pun tidak luput dari laporan Erick Thohir. Pencapaian ini juga membawa Indonesia naik ke posisi ke-25 dalam peringkat FIFA yang menjadi bukti nyata atas kebangkitan sepak bola Indonesia. Bahkan Indonesia juga mencetak sejarah dengan meraih gelar juara di FIFA World Cup Football Manager dan FIFA World Cup eFootball kategori konsol. Erick Thohir menegaskan bahwa semua pencapaian ini tidak bisa diraih tanpa dukungan penuh dari Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun, ini baru permulaan. PSSI tak puas hanya dengan prestasi yang ada. Tahun depan, Erick Thohir mengungkapkan bahwa Gianni Infantino akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membahas dukungan lebih besar bagi sepak bola Indonesia. Dengan rencana besar yang sudah di depan mata, PSSI bertekad untuk membawa timnas Garuda semakin mendunia. Bocoran mengejutkan. PSSI cari kiper pelapis Martin Paes yang hebat kalau timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah Emil Audero siap gabung timnas Indonesia? Siap-siap ini rencana besar yang bikin kamu semua akan terkagum. Timnas Indonesia kini tengah mempersiapkan segala hal untuk bisa bersaing di level dunia dan salah satu perhatian utama adalah posisi penjaga gawang. Martin Paes, yang saat ini menjadi kiper utama timnas Indonesia, telah menunjukkan performa cemerlang. Namun PSSI menyadari bahwa mereka juga perlu mencari pelapis yang tak kalah hebatnya jika timnas Indonesia ingin bersaing di Piala Dunia 2026. Dalam sebuah diskusi di kanal YouTube pribadinya, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan kekhawatirannya tentang posisi penjaga gawang mengingat apa yang terjadi jika Paes cedera. Pak Ketum pasti melihat posisi kiper ini, ujar Arya. Kalau Paes cedera, kita harus punya pelapis yang kuat juga, tegasnya.
Beberapa nama seperti Hernando Ari, Nado Argawinata, dan Muhammad Riyandi saat ini menjadi opsi cadangan untuk Martin Paes, namun PSSI membutuhkan seorang kiper pelapis yang setara dengan Paes. Berbicara tentang calon pelapis, nama Emil Audero tiba-tiba menjadi sorotan. Kiper asal Indonesia yang kini bermain di Serie A Italia bersama Como 1907 ini kembali dikaitkan dengan timnas Indonesia. Emil yang memiliki darah Indonesia meski besar di Italia adalah sosok yang memiliki pengalaman internasional yang mumpuni. Arya Sinulinga pun mengungkapkan bahwa PSSI terus memantau para pemain keturunan, termasuk Emil Audero, yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Menurut Arya, pencarian pemain keturunan akan semakin intensif jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Jika kita lolos, kami pasti butuh pelapis yang kuat, kata Arya. Tentu saja, kami terus memantau Emil, lanjutnya. PSSI berencana untuk menambah komposisi pemain keturunan sesuai dengan tantangan yang semakin besar. Semakin berat tantangannya, maka kami harus lebih intensif dalam pendekatan, ujar Arya, yang menegaskan bahwa dengan lolos ke Piala Dunia, timnas Indonesia tidak hanya harus tampil, harus tetapi siap berbicara di level dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Badai cedera hampiri timnas Indonesia. Justin Hubner terpaksa gagal gabung di ASEAN Cup 2024 setelah gegar otak ringan. Bagaimana nasib timnas Indonesia tanpa pemain kunci ini? Kabar mengejutkan datang dari bek timnas Indonesia, Justin Hubner, yang kini terpaksa menepi akibat cedera gegar otak ringan. Cedera ini membuat pemain keturunan Belanda yang bermain di Wolverhampton Wanderers U21 itu kemungkinan besar akan absen membela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Kabar duka ini dibagikan langsung oleh Justin Hubner melalui Instagram Stories-nya pada Kamis 19 Desember 2024. Yang menyatakan bahwa dia harus menjalani perawatan dan istirahat selama lebih dari 4 minggu. Cedera tersebut terjadi setelah Hubner mengalami benturan keras dengan pemain Aston Villa U21 pada laga yang berlangsung Sabtu 14 Desember 2024. Saat pertandingan itu, Justin bermain penuh sejak menit pertama dan sempat mendapat perawatan medis pada menit ke-90+1 sebelum akhirnya ditandu keluar lapangan. Saya mengalami gegar otak dan perlu banyak istirahat. Saya akan kembali, tapi mungkin absen selama 4 minggu, ujar Hubner dengan nada optimis. Dengan absennya Hubner, timnas Indonesia tentunya harus menghadapi tantangan berat di ASEAN Cup 2024 tanpa salah satu bek utama mereka. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah mendaftarkan Hubner dan Ivar Jenner untuk bergabung dengan tim, namun keduanya baru akan bergabung apabila timnas Indonesia lolos ke semifinal. Saat ini, timnas Indonesia sedang berada dalam posisi yang menguntungkan dengan peluang besar untuk melangkah ke semifinal. Asalkan bisa mengalahkan Filipina pada laga terakhir grup B yang akan digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 21 Desember 2024. Tim Garuda kini berada di peringkat kedua dengan 4 poin dan kemenangan melawan Filipina akan memastikan mereka mengoleksi 7 poin, membuka peluang lebih besar untuk melaju ke babak berikutnya. Meskipun Filipina sudah tidak berpeluang lolos, tim yang bermain tanpa beban bisa saja memberikan kejutan, sementara Vietnam sebagai tuan rumah akan memainkan peran kunci dalam menentukan nasib timnas Indonesia. Kalah dari Vietnam, timnas Indonesia turun drastis di ranking FIFA. PSSI ungkapkan gak masalah, semua sudah dihitung. Santai saja. Apakah ada strategi rahasia di balik ini? Fakta mengejutkan di balik kekalahan ini akan bikin kalian takjub. Timnas Indonesia baru saja menerima kabar kurang menggembirakan. Mereka terpaksa turun peringkat di ranking FIFA pada edisi Desember 2024 dan kini berada di posisi ke-127, turun 2 tangga dari posisi sebelumnya yang ke-125. Penyebabnya, kekalahan dari Vietnam di ASEAN Cup 2024 yang membuat timnas Indonesia tidak bisa tampil maksimal. Dari 3 laga yang sudah mereka jalani di babak grup B ASEAN Cup 2024, hasilnya cukup mengecewakan.
Tim Merah Putih hanya meraih 4 poin dengan satu kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar, hasil imbang dramatis 3-3 melawan Laos, dan kekalahan 0-1 dari Vietnam. Hasil tersebut berimbas pada kehilangan 1,7 poin yang dihitung oleh FIFA, yang langsung mempengaruhi peringkat Indonesia. Namun, ada sedikit kabar baik. Timnas Indonesia masih menyisakan satu laga penentu di grup B melawan Filipina pada 21 Desember 2024 di Stadion Manahan Solo. Kemenangan di laga ini sangat krusial karena bisa membawa Indonesia lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024 dan tentunya berdampak pada peringkat FIFA. Meski demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menganggap penurunan peringkat ini bukan masalah besar. Ia dengan tenang menjelaskan bahwa sejak awal PSSI sudah memprediksi hal ini. Pasalnya, tim yang diturunkan di ASEAN Cup 2024 mayoritas adalah pemain muda berusia 22 tahun. Kami memang sudah memprediksi akan ada penurunan poin, jadi gak masalah, ujar Erick Thohir. Menurut Erick, PSSI sudah memperhitungkan dengan matang hasil pertandingan Indonesia di turnamen ini. Mereka menyusun strategi berdasarkan lawan yang dihadapi termasuk Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. PSSI berharap timnas Indonesia menang atas Myanmar dan Laos, namun hasilnya malah imbang lawan Laos. Lalu, mereka sudah memprediksi akan kalah dari Vietnam. Kini harapan PSSI terletak pada kemenangan melawan Filipina untuk memastikan Indonesia melangkah ke semifinal. Target kami memang menurunkan tim muda di ASEAN Cup ini. Jadi jika ada penurunan peringkat FIFA, itu sudah diprediksi, terang Erick. Jadi meskipun peringkat FIFA Indonesia merosot, PSSI tetap optimis dan yakin ada langkah besar di depan mata, terutama jika Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Filipina. Timnas Indonesia tak punya pilihan lain. Shin Tae-yong wajib turunkan pemain terbaik di laga penentuan melawan Filipina. Jangan sampai kegagalan terulang. Apa yang harus diperbaiki agar lolos semifinal Piala AFF 2024? Semua bergantung pada satu pertandingan ini. Timnas Indonesia kini berada dalam situasi yang sangat genting. Pada laga terakhir fase grup B Piala AFF 2024, skuad Garuda bakal menghadapi Filipina di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 21 Desember 2024. Ini adalah momen penentu nasib mereka lolos ke semifinal atau gugur dari turnamen bergengsi Asia Tenggara. Setelah gagal meraih kemenangan melawan Vietnam, Indonesia kini berada di posisi kedua klasemen sementara grup B dan harus memberikan yang terbaik di laga kandang melawan Filipina agar bisa melanjutkan perjuangan. Pelatih Shin Tae-yong kini tidak punya alasan lagi untuk tidak menurunkan susunan pemain terbaiknya. Sebagai pelatih dengan pengalaman Piala Dunia, ia sudah cukup lama mengevaluasi kualitas para pemain Indonesia, termasuk skill, visi permainan, ketahanan fisik, hingga mental mereka. Laga melawan Filipina ini adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan, karena bisa jadi ini adalah pertandingan terakhir mereka di turnamen ini. Namun juga bisa menjadi titik awal perjalanan yang lebih besar. Shin Tae-yong telah menguji banyak pemain baru di 3 pertandingan sebelumnya, dengan 14 pemain baru yang sudah dimainkan. Dari 24 pemain yang dibawa, hanya 2 nama yang belum merasakan menit bermain, yaitu Erlangga Setio dan Sultan Zaki. Setelah laga melawan Vietnam, para pemain memiliki waktu istirahat yang cukup, dan kini saatnya mereka menunjukkan kualitas terbaik di lapangan. Tim pun sudah tiba di Solo, siap untuk memulai persiapan dengan semangat penuh. Dalam hal susunan pemain, beberapa nama yang sudah terbukti penting di tim utama, seperti kiper Cahya Supriyadi dan trio bek tengah Muhammad Ferrari, Kadek Arel, serta Donitri Pamungkas, akan menjadi benteng pertahanan yang solid. Di sisi sayap, Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam akan memberikan pengalaman di lini belakang. Di lini tengah, Shin Tae-yong bisa menurunkan duo Arema FC, Arkan Fikri dan Ahmad Maulana yang sudah teruji di pertandingan sebelumnya. Selain itu, Marcelino Ferdinand yang absen melawan Vietnam kini kembali fit dan siap bermain. Pemain muda berbakat ini akan menjadi otak serangan Indonesia, memainkan peran penting seperti saat ia mencetak 2 gol melawan Arab Saudi.
Kehadirannya akan sangat penting untuk mengatur aliran bola dan memberikan umpan matang bagi Rafael Strijk dan Victor Dethan yang siap menggedor lini depan. Meskipun Piala AFF 2024 menjadi ajang bagi pemain muda Indonesia untuk merasakan pengalaman sebelum SEA Games 2025 dan Piala Asia U23 2026, mereka tetap ingin mencetak hasil terbaik. Menghindari kegagalan seperti yang terjadi di edisi-edisi sebelumnya adalah tujuan utama. Jadi semua harapan kini bergantung pada satu laga terakhir yang sangat krusial dan Shin Tae-yong wajib menurunkan pemain terbaiknya untuk meraih kemenangan yang mengantarkan Indonesia ke semifinal. Wow, mantap! Shin Tae-yong ungkapkan keputusan mengejutkan untuk laga penentuan melawan Filipina. Ini dia alasan kenapa Asnawi dan Arhan wajib jadi starter. Jangan sampai ketinggalan. Simak beritanya sampai akhir. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membuat keputusan mengejutkan dengan memastikan dua pemain seniornya akan menjadi starter di laga penentuan melawan Filipina pada Sabtu malam, 21 Desember 2024. Di Stadion Manahan, Solo. Laga ini akan menentukan apakah Timnas Indonesia bisa melaju ke babak semifinal atau terhenti di penyisihan grup. Meskipun turun dengan mayoritas pemain muda U22, Shin Tae-yong tetap menurunkan dua pemain berpengalaman di posisi bek sayap, yaitu Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Meski keduanya sudah dimainkan di 3 laga pertama, Shin Tae-yong tidak menurunkannya secara bersamaan. Pratama Arhan bermain sebagai starter melawan Laos dan Myanmar, sementara Asnawi Mangkualam baru dipercaya turun sebagai starter saat menghadapi Vietnam. Pelatih asal Korea Selatan ini sebelumnya juga memberi kesempatan bagi pemain baru seperti Alfrianto Niko, Mikael Tata, dan Donitri Pamungkas untuk mengisi posisi bek sayap. Namun kali ini Shin Tae-yong bertekad menurunkan dua pemain seniornya. Shin Tae-yong menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Meskipun turnamen ini banyak diisi oleh pemain muda, Arhan dan Asnawi dibutuhkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Liga Thailand dan Korea Selatan saat ini sedang libur, sehingga keduanya tetap dipanggil untuk bergabung. Arhan dan Asnawi sangat dibutuhkan dalam kualifikasi Piala Dunia mendatang, jadi saya sengaja untuk memberi mereka kesempatan bermain secara terus-menerus, ujarnya. Shin Tae-yong juga menekankan bahwa keputusan ini diambil untuk mempersiapkan kedua pemain tersebut dalam turnamen besar yang akan datang. Dan inilah kejutan terakhir. Shin Tae-yong menegaskan bahwa Asnawi dan Arhan akan langsung menjadi starter saat menghadapi Filipina di laga krusial ini. Keduanya diharapkan bisa menjadi tulang punggung Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan dan memastikan tiket semifinal. Keputusan ini tentu akan jadi sorotan mengingat pentingnya laga ini untuk masa depan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia bisa gagal lolos semifinal Piala AFF 2024 meski menang lawan Filipina. Apa yang terjadi jika Myanmar menang melawan Vietnam? Inilah skenario gila yang bisa bikin Garuda gagal lolos. Timnas Indonesia kini berada di ujung tanduk. Meskipun menang melawan Timnas Filipina di laga terakhir fase grup Piala AFF 2024, Timnas Indonesia berpotensi gagal melaju ke semifinal. Kok bisa? Semuanya tergantung pada hasil pertandingan antara Timnas Myanmar dan Vietnam. Laga hidup mati antara Timnas Indonesia melawan Filipina akan digelar di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu 21 Desember 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pada waktu yang bersamaan, Vietnam akan bertemu dengan Myanmar di Stadion PHU To. Saat ini Vietnam memimpin klasemen grup B dengan raihan 7 poin. Diikuti oleh Indonesia dan Myanmar yang masing-masing memiliki 4 poin. Sementara Filipina berada di posisi buncit dengan 3 poin. Indonesia wajib menang agar bisa melaju ke semifinal, tetapi bahkan kemenangan pun tidak cukup untuk menjamin lolos jika Myanmar berhasil mengalahkan Vietnam.
Perhitungan di grup ini sangat rumit karena jika ada dua tim dengan jumlah poin yang sama, penentuan posisi akan ditentukan oleh selisih gol dan produktivitas gol. Namun jika ada tiga tim dengan poin yang sama, penentuan dilakukan dengan melihat hasil head-to-head di antara ketiganya. Saat ini, Vietnam memiliki selisih gol plus 4, sementara Indonesia dan Myanmar memiliki selisih gol yang identik, yaitu 0. Jika Myanmar menang atas Vietnam, ketiga tim yaitu Vietnam, Indonesia, dan Myanmar akan mengumpulkan 7 poin, dan situasi jadi sangat rumit. Dalam head-to-head, Indonesia menang 1-0 atas Myanmar, namun kalah 0-1 dari Vietnam. Jika Vietnam mengalahkan Myanmar dengan skor 1-0, maka Indonesia dan Vietnam yang lolos berkat unggul head-to-head dari Myanmar. Namun, jika Indonesia dan Myanmar menang dengan skor 2-0, maka ketiga tim akan memiliki selisih gol plus 2. Dalam kasus ini, klasemen akan ditentukan melalui adu penalti antara Vietnam dan Myanmar, dengan hanya satu yang lolos. Indonesia di sisi lain akan dipastikan lolos tanpa masalah. Namun, situasinya bisa semakin rumit jika Indonesia hanya menang tipis melawan Filipina dengan skor 1-0 atau 2-1. Sementara Myanmar menang dengan skor lebih besar, misalnya 2-0 atau 3-1. Dalam kondisi tersebut, Indonesia bakal tersingkir karena selisih gol dan produktivitas gol mereka akan lebih rendah dibandingkan Vietnam dan Myanmar. Dengan demikian, kemenangan besar menjadi sangat krusial bagi Indonesia. Tim asuhan Sintayong harus menang dengan skor lebih besar dibandingkan Myanmar yang menghadapi Vietnam. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, karena semuanya akan diputuskan di laga terakhir yang menegangkan.